Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen mata kuliah pengantar literasi digital, Bapak Saprian Andomeda, STMT, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan memaparkan website yang telah kami buat dengan materi yang berjudul Big Data. Di era yang serba digital saat ini, sebuah informasi atau data menjadi suatu hal yang sangat penting, di mana data tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk melihat suatu informasi yang dibutuhkan, kita dapat melihat atau mencari informasi tersebut di kumpulan data. Nah, kumpulan data tersebut disebut Big Data. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota. Saya Faru Arkanika. Saya Muhammad Zaki Al-Ghifari. Saya Muhammad Kevin Febrian Wibowo. Dan saya Nurul Aini. Penjelasan pertama akan dipaparkan oleh Faruk Arkanika. Terima kasih kepada Mbak Nurul. Sejarah Big Data. Sejarah mencatat awal sudah terdapat catatan tentang penggunaan data untuk melacak dan mengendalikan bisnis sekitar 7.000 tahun yang lalu. Ketika akuntansi diperkenalkan di Mesopotamia untuk mencatat pertumbuhan tanaman dan ternak, sejarah Big Data dimulai pada tahun 1663. John Brown mencatat dan memeriksa semua informasi tentang penyebab kematian di London. Semenjak saat itu, Big Data terus berkembang dari tahun ke tahun. Contohnya pada tahun 1989, sejarah Big Data cukup berkembang karena di tahun ini ilmuwan komputer Inggris Tim Berners-Lee akhirnya menciptakan World Wide Web. Hingga pada tahun 2005, Roger Magulas dari O'Reilly Media menciptakan istilah Big Data untuk pertama kalinya. Kemajuan teknologi berkembang dengan sangat pesat, begitupun dengan Big Data. Pada tahun 2015, Google dan Microsoft memimpin pembangunan data center masif. Selanjutnya, ada pengertian Big Data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian untuk membuat analisis dan kesimpulan. Dan untuk Big Data adalah kumpulan data yang volume, kecepatan, atau berbagai target yang sulit untuk disimpan, dikelola, diproses, dan dianalisis menggunakan database tradisional dan alat pemrosesan data. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pertumbuhan eksponensial dalam data terstruktur dan tidak terstruktur yang dihasilkan oleh teknologi informasi, industri, perawatan kesehatan, Internet of Things, dan sistem lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Zaki Al-Ghifari. Gambaran umum Big Data. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, media penyimpanan pada hardware yang dapat digunakan adalah HDD, FDD, dan yang sejenisnya. Sedangkan media penyimpanan pada jaring tadi penting mengolah data kecil kemudian data yang besar big data tersebut. Dari gambar di atas dapat dilihat beberapa elemen penting dalam big data, diantaranya information, capture data and knowledge, mereka atau mengambil data, merekam atau mengambil data dan knowledge pada satu waktu tertentu at a single point. Sedangkan data dan knowledge dapat terus berubah dan bertambah dari waktu ke waktu. Lalu ada knowledge, our personal map or model of the world. Apa yang kita ketahui, not the real the world itself. Anda saat ini tidak dapat menyimpan pengetahuan dalam diri Anda dalam selain otak, dan untuk membangun pengetahuan perlu informasi dan data. Mas Kevin.
Oke, terima kasih. Berikutnya adalah karakteristik big data. Yang pertama ada volume. Big data menunjukkan volume data yang sangat besar yang dihasilkan setiap hari dari berbagai sumber seperti platform media sosial, proses bisnis, mesin, jaringan, interaksi manusia, dan lain-lain. Yang kedua ada velocity. Velocity adalah kecepatan data yang masuk per jam, per detik, dan lain-lain. Yang ketiga ada variety. Variety merupakan kumpulan dari berbagai macam data, baik data yang terstruktur, semi terstruktur, maupun data tidak terstruktur. Berikut ini adalah rangkuman dari 3V dan veracity. Oke, next akan dilanjut oleh Muhammad Zaki Al-Ghifari. Oke, lalu ada pemicu perkembangan dari big data. Menurut Hilbert dan Lopez, ada 3 hal utama yang memicu perkembangan teknologi big data. Yang pertama, adanya pesatnya pertambahan kemampuan penyimpanan data. Kemampuan penyimpanan data telah bertumbuh sangat signifikan. Pergeseran penyimpanan data dari bentuk analog menjadi digital. Lalu yang kedua, yaitu pesatnya pertambahan kemampuan mesin pengembangan teknologi hardware, maka kapasitas komputasi pada mesin atau perangkat komputer juga telah meningkat sangat tajam. Lalu yang ketiga, yaitu ketersediaan data yang melimpah. Perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor di Amerika Serikat memiliki data setidaknya 100 terabytes. Bahkan banyak di antara perusahaan tersebut yang memiliki data lebih dari 1 petabytes. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nurul. Baik, selanjutnya tahapan pengelolaan big data. Yang pertama ada accurate berhubungan dengan sumber dan cara mendapatkan data. Yang kedua application terkait visualisasi dan reporting hasil dari analitik. Yang ketiga ada akses berhubungan dengan daya akses data. Data yang sudah dikumpulkan memerlukan data kelola, integrasi, storage, dan computing agar dapat dikelola untuk tahap berikutnya. Yang keempat ada analitik berhubungan dengan informasi yang akan didapatkan hasil pengelolaan data yang telah diproses. Selanjutnya ada pemanfaatan. Pemanfaatan big data sendiri dalam kehidupan ada 2. Salah satunya ada pada sektor bisnis. Berbagai informasi penting dapat dihasilkan dari big data yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan bagi pemimpin perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui respon masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan melalui analisis sentimen di media sosial, membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat berdasarkan data, membantu meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya, pada sektor layanan publik, resor big data dapat memberikan andil dengan menyajikan berbagai informasi berharga sebagai berikut. Mendapatkan feedback dan respon masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik. Feedback tersebut dapat diperoleh dari sistem informasi layanan pemerintahan maupun dari media sosial, membuat layanan terpadu dengan segmen khusus sehingga layanan bisa lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, daftar pustaka dari kelompok kami ada 4 sumber dan anggota ada 4. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Berapa menit ya, Pak?